Makanan yang berhubungan dengan penderita jerawat masih kontroversi. Tapi kebanyakan pasien yang datang setelah kita wawancara, ternyata dia dengan tidak memakan ini jerawatnya berkurang. Mungkin itu bisa diteruskan. Tapi apabila pasien mengatakan setelah dengan diet makanan tersebut tidak ada perubahan, maka tidak diperlukan dilakukan diet. Jadi, waktu itu Andika melakukan diet juga nggak ada perubahan? Sempat ada beberapa dokter yang aku temuin dan emang dia menyuruh aku untuk tidak makan kacang, tidak makan ini. Sementara aku ke dokter yang berbeda lagi masalah makanan-makanannya. Dan sampai akhirnya aku ngelepas semuanya. Ya udah aku makan sebanyak mungkin. Malah gitu. Kacang nggak mau embat gitu ya? Embat aja, aku embat, nyolong juga gitu. Iya. Karena minta mulu kan di jalan. Iya. Ya monyet dong yang ngambilin kacang begitu. Tapi kan sekarang udah udah nggak boleh lagi ya. Nah, jadi makanan walaupun ada juga pengaruh terhadap produksi minyak di wajah, ya produksi sebum, lemak di wajah, tapi untuk beberapa orang balik lagi. Respon tiap orang tuh beda-beda. Saya makan kacang satu kali nggak ada jerawatan. Mungkin Dwi Andika makan satu aja bisa jerawatan. Balik lagi kepada respon tersebut, jadi harus Anda cermati. Nah, ini mengenai penggunaan sabun. Jadi bagaimanapun yang namanya membersihkan wajah, biasanya wajah jerawat itu identik dengan wajah dengan tipe kulit berminyak. Tipe kulit berminyak ini biasa untuk mengurangi produksi minyak. Ada yang menganjurkan dengan air hangat, ada yang menganjurkan dengan air dingin. Kemudian sabunnya tidak boleh berskrab, ada yang boleh berskrab. Menurut Dr. Fahmi gimana? Baik, untuk membersihkan wajah pada kulit yang berjerawat, kalau ingin menggunakan dengan air dingin bisa juga dilakukan, atau dengan air hangat juga bisa, tapi setelah itu dibilas dengan air dingin, supaya perpurinya tertutup kembali. Untuk jenis sabun, jadi dapat kita lihat pada setiap pembelian sabun, atau kalau beli di supermarket atau kalau dari dokter sudah jelas pasti dikasih sabun yang berjerawat. Tapi kalau dari apotek mungkin kita lihat komposisi dari sabun tersebut, apakah yang untuk kulit jerawat, atau normal, kandungannya ada sulfur atau banyak jenis kan? Yang sebaiknya ada sulfur untuk jerawat. Bisa, yang ada sulfur juga bisa dipakai. Andika ada yang mau ditanya lagi? Iya, ini ngebahas soal jerawat ya, penonton langsung pada ngedengerin banget. Jerawatannya, kasihan deh lo. Gaya amat. Padahal dia pabriknya dulu. Ya ampun. Dok, tapi ini kan aku sempat jerawatan banget dan sekarang alhamdulillah udah hilang. Tapi permasalahannya ada satu nih nggak hilang. Bekas-bekas jerawat ini loh, hitam-hitam ini dok. Ini bisa dihilangin nggak sih dok? Memang seringnya setelah jerawatnya hilang, masalah yang timbul adalah bekas flek hitam, bekas jerawat. Nah, untuk flek hitam ini ada beberapa banyak tindakan atau pengobatan yang bisa dilakukan untuk flek ini. Bisa dengan topikal atau dengan tindakan dioles dengan obat krim obat krim pada malam hari. Tetap menggunakan tabir surya pada pagi harinya. Karena flek juga disebabkan oleh sinar matahari atau dengan menggunakan bahan kimia seperti chemical peeling, mikrodermabrasi. Dan itu dilakukan di klinik. Di klinik, sebaiknya di klinik. Kecantikan. Jadi misalnya saya dokternya. Nah, Andika waktu itu lagi jerawat datang ke saya kasih nih sebuah resep untuk muluskan wajah. Ini udah mulus, udah cakepan lah. Terus dia berhenti. Ini seharusnya seperti ini atau tetap menggunakan? Baik, untuk beberapa kasus mungkin yang untuk jerawat ringan, jerawat ada beberapa jenis, ringan, sedang, dan berat. Untuk jerawat ringan mungkin dengan topikal saja sudah cukup. Apabila jerawatnya sudah ada perbaikan, mungkin sudah bisa dihentikan. Tapi untuk jerawat yang sedang dan berat yang mendapatkan terapi dengan oral atau obat pil, mungkin obat pilnya tetap diteruskan sampai masa tertentu, bisa 1 bulan atau 3 bulan. Nah, misalkan seorang wanita ini rajin sekali menjaga kebersihannya, dia tidak melakukan hal-hal seperti tadi kita bahas sebagai faktor pencetus keluarnya jerawat. Ada nggak kemungkinan faktor lain seperti pil KB? Belum pernah dijumpai untuk menyebabkan timbulnya jerawat. Tapi untuk obat tertentu seperti kortikosteroid, tapi itu bukan jerawat, tapi menyerupai jerawat. Komedo hitam itu? Erupsi anapformis. Jadi menyerupai jerawat seperti B12, kemudian fenobarbital dan banyak obat lain yang bisa menyebabkan timbulnya jerawat. Jadi istilahnya kalau misalnya Anda sedang bermasalah dengan jerawat dan Anda merasa sudah menjaga kebersihan wajah dengan baik, tolong informasikan juga ke dokter Anda mengenai penggunaan obat-obat Anda belakangan ini, gitu dok ya? Betul. Karena nanti dokternya udah puyeng, Anda nggak ngaku, ya makin parah nanti. Perlunya kerjasama antara dokter dan pasien sehingga pengobatan pun berjalan. Terbuka aja ya kak ya, terbuka masalah hidupnya. Terima kasih, beri tepuk tangan untuk Dr. Fahmi.
Setelah ini saya dan Dwi Andika akan memberikan salah satu solusi untuk menghilangkan jerawat yang betah di wajah Anda. Tapi jerawat seperti apa? Jadi jangan kemana-mana, tetap di Dr. Oz Indonesia.